Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat edisi hari ini dengan tema adiksi, konseling, dan rehabilitasi. Kita ada di segmen terakhir dan tentunya masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Dokter Bella dan juga Dokter Putri Santri. Nah, kita ada di segmen pamungkas nih dokter, tapi sebelum masuk ke tips, saya ingin menanyakan satu hal nih dokter. Misalkan tadi kan kita banyak membahas masalah ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang nih dokter. Nah misalkan kita ketergantungan terhadap hal-hal yang receh lah dianggap, ketergantungan terhadap sosial media, ketergantungan terhadap gadget, dan lain sebagainya dokter. Nah ini tahapan yang harus dilakukan seperti apa dokter singkatnya? Karena apakah kita langsung rehabilitasi, apakah konseling, atau seperti apa? Dokter Bella. Oke, jadi kalau misalnya tadi sampai ke rehabilitasi itu kan dia udah ke tahap yang menimbulkan gejala kayak sakau dan lain-lain ya, putus Ekstrim, obat dokter, ya? gitu ya. Nah kalau misalnya untuk gadget sendiri dan juga untuk hal-hal kayak judi online gitu biasanya tuh di tahap konseling ya. Jadi sebenarnya perlu pendampingan juga dari seorang konselor gitu. Jadi supaya pola pikir yang sudah terbentuk misalnya nih saya seneng nih main game online, saya seneng nih main judi online, itu tuh bisa diberikan masukan ya, biasanya kan dikasih masukan yang positif gitu. Jadi dikasih kayak masukan positif sebenarnya kayak game online, main game itu boleh, tapi ada batasannya. Karena kenapa? Biasanya kalau misalnya nanti konselornya gitu, jadi dia bakal memberikan pandangan baru terhadap dan juga pandangan positif terhadap apa yang sudah dilakukan yang bikin kita kecanduan itu, seperti itu. Jadi biasanya tuh sampai tahap konseling. Kalau misalnya konseling juga masih berlanjut, nanti bisa ke spesialis kejiwaan juga. Jadi nanti biasanya itu dia lebih didengarkan juga gitu ya, didengarkan. Terus apa yang membuat dia jadi ingin main game online terus, apa yang membuat dia pengen main judi online itu terus, kayak gitu. Ini datang ke dokter kejiwaan ini bukan melulu soal gila ya dokter ya? Betul, jadi itu untuk kesehatan jiwa sebenarnya ya, nggak mesti harus ada sakit atau misalnya dengan gangguan, tapi untuk cerita pun bisa gitu ya ke sana, seperti itu. Oke, berarti kalau mau ketemu konselor ini dokter harus datang kemana kita nih dokter? Mungkin kan ada pemirsa yang merasa, oh saya ini udah kecanduannya parah nih, kalau nggak scroll sosial media nih nggak bisa tidur nih, atau karena scroll sosial media sampai pagi nggak bisa tidur. Ini harus datanya kemana nih dokter? Sebenarnya kalau tadi kan kata kunci adiksi itu adalah gangguan secara fisik dan mental. Kalau memang sudah merasa ada efeknya di fisiknya ataupun di mentalnya, boleh datang ke dokter. Dokter umum pun juga boleh untuk tahap awal, untuk tahap diagnosa awal. Jadi nanti bisa datang ke praktik dokter atau ke klinik, ke puskesmas, terserah. Yang penting ada dokternya. Jadi bisa konsultasi, bisa curhat dulu sehingga nanti dokternya akan menggali apakah pasien ini sudah perlu untuk dilakukan rujukan ke dokter spesialis psikiatri atau belum, atau masih bisa untuk dilakukan pendekatan secara mungkin ngobrol-ngobrol dulu, curhat-curhatan, maksudnya curhatan dalam hal mencegah ke tahap adiksi ya. Jadi bisa datang ke dokter umum terlebih dahulu. Nanti dokter umumnya yang akan mempertimbangkan apakah perlu dirujuk ataupun belum. Ya, karena fenomenanya kita lihat sekarang di tengah-tengah masyarakat cukup dalam tanda kutip mengerikan dokter ya. Ada yang kalau nggak pegang HP dia tangannya gini-gini sendiri dokter. Iya ada. Ada yang sampai di titik itu kan artinya juga tidak bisa disepelekan hal tersebut. Kita masuk ke tips tadi belum kita bahas dokter. Untuk masuk ke tipsnya tadi di PowerPoint-nya, jadi tadi ada tips salah satunya itu adalah merokok ya. Jadi rokok itu sendiri juga dia punya zat adiktifnya di dalam rokok itu sendiri ya. Itu yang membuat seseorang itu kecanduan. Jadi nggak mesti harus obat-obatan, rokok itu juga jadi adiktif gitu, kecanduan. Kan kayak banyak yang nggak ngerokok ada gejala misalnya kayak dulu lidah saya jadi pahit, saya jadi nggak
ada gairah untuk melakukan sesuatu. Itu alibi aja sebenarnya dokter ya? Iya, jadi itu Oh, sebenarnya baru udah saya masuk ke tahap adiktifnya gitu ya, adiksinya. Nah, jadi jika seseorang ini sudah mengalami adiksi terhadap nikotin, hari-hari pertama untuk berhenti dari merokok itu lakukanlah hal-hal yang kayak gini, lakukan hal-hal yang berat. Yang pertama, cobalah cara-cara tertentu yang dapat mengalihkan kerinduannya terhadap rokoknya itu dengan cara minum air, terus makan buah, terus juga sayur-sayuran dan juga ganti ya, biasanya itu kalau ada orang yang nggak merokok tuh misalnya dia ganti dengan permen, tapi ya juga nggak harus makan permen terus-terusan gitu. Terus mengobrol dengan seseorang dan tetaplah menyibukkan dengan olahraga. Ya, itu kan hal-hal positif kayak jogging, senam, kayak gitu. Terus setelah masa kritis ini lewat, karena yang paling susah itu adalah melepaskannya di hari-hari awal kalau misalnya orang-orang adiktif ini ya. Terus baru setelah masa kritisnya lewat akan lebih mudah untuk terhindar dari keinginan merokok. Ya, selanjutnya baru cobalah relaksasi seperti pemijatan punggung, terus juga bernapas dalam dan juga berpikirlah mengenai hal-hal yang menyenangkan. Tadi kan karena sebenarnya dopamin itu adalah bagaimana diri sendiri memproses supaya kita berpikirnya itu jangan ngerokok terus yang dipikirkan. Jadi kayak rokok, jadi dopaminnya kayak aduh pengen lagi kayak karena seneng kalau misalnya kita ngerokok gitu ya. Tapi kita pikir hal-hal yang menyenangkan lainnya, misalnya bisa jalan-jalan kah kayak gitu ya. Dan untuk ini yang paling sering ya kan yang sekarang itu adalah anak-anak yang memang dia sudah kecanduan gadget, itu juga takut ke arah adiktif nantinya, ke arah sana kecanduan gitu. Nah, biar kepada orang tua ya biasanya itu yang pertama adalah lakukan aktivitas fisik. Jadi anaknya itu kalau bisa boleh berenang kah, atau main sepak bola, futsal dan lain-lain. Terus atur jadwal bermain gadgetnya. Mungkin kalau misalnya dia teriak-teriak awalnya harus lepas, misalnya dia udah dikasih seharian dan kecanduan akhirnya dia nangis, maka aturlah jadwalnya. Jadi untuk orang tua itu jangan 24 jam atau misalnya beberapa jam terus-terusan anaknya dikasih, tapi atur. Terus juga dukung hobi, misalnya suka main bola, ikutin misalnya kayak klubnya, jadi dia akan lebih bersosialisasi juga sama yang orang-orang dan teman-teman sekitarnya gitu. Dan jelajahi hobi tersebut dan jadilah panutan, ini yang paling penting. Kita bilang ke anak-anak, karena anak-anak itu kan dia masih ngelihat orang tuanya, jadi jadilah panutan anak-anaknya. Jangan orang tuanya bilang jangan main gadget, tapi orang tuanya sendiri masih sibuk main gadget gitu. Tapi sama-sama untuk ajak anaknya untuk melakukan hal-hal positif seperti Oke, itu. dokter. Silakan duduk dulu dokter. Oke. Ya, kompleks sekali pembahasan kita hari ini dokter. Terakhir kepada dokter Putri, singkat saja dokter pesannya kepada masyarakat terkait tema kita hari ini. Ya, kalau saya boleh berpesan, intinya kita harus sadar terhadap diri kita sendiri, aware terhadap apa yang terjadi dan jangan menyepelekan hal-hal kecil. Kalau misalnya sudah ada gejala atau tanda bahwa kita tuh rasanya ketergantungan terhadap suatu hal, baik itu zat-zat tertentu atau mungkin kebiasaan-kebiasaan tertentu, boleh langsung mencari bantuan. Oke dokter, artinya yang paling penting adalah langsung konsultasikan kepada tenaga medis ya dokter ya, karena kita tidak bisa untuk mendiagnosa diri sendiri dan melakukan hal-hal yang sebenarnya justru akan berakibat lebih fatal lagi. Oke dokter, sekali lagi terima kasih, tanpa terasa kita 1 jam sudah ngobrol-ngobrol terkait dengan tema kita hari ini, adiksi, konseling, dan rehabilitasi. Dan tentunya kita berharap masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu, jadi terjauh terhadap adiksi-adiksi yang buruk ya dokter ya. Kalau adiksinya terhadap hal-hal yang positif, adiksi olahraga misalnya baik itu dokter ya. Oke dokter, sekali lagi terima kasih. Dan akhirnya pemirsa, saya Posisi Regar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.